Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, students, now we come to the last part of our discussion on evaluation in LT. It is how to write the report of your research or your evaluation. Jadi kita sekarang akan masuk kepada bagian terakhir, yaitu reporting ya. Setelah kemarin kita membahas tentang membuat instrumen, kemudian mengumpulkan data, analisis data. Sekarang kita masuk kepada bagaimana kita melakukan report atau membuat laporan ya. Nah, di dalam modul kita bisa lihat di halaman berapa ini ya? Halaman 34. Itu ada who needs to know what. Jadi, before writing an evaluation report, we need to identify the primary evaluation users. Jadi, ketika kita akan membuat laporan, maka kita harus memahami atau mengetahui siapa yang akan menjadi pengguna dari laporan yang kita buat. Primary users are specific individuals, organization whose information needs you have to serve. Jadi penggunanya itu, pengguna dari laporan kita itu bisa seorang individu atau bisa juga sebuah organisasi ya, yang kira-kira perlu kita supply dengan laporan itu. There may be a program director, a funding agency, program decisions makers, or policy makers. Bisa direktur program atau ketua proyek, kira-kira seperti itu, ketua kegiatan, bisa juga lembaga atau agen pendanaan, kemudian decisions makers, pembuat keputusan, atau policy makers, pembuat kebijakan. Primary users such as program directors and funding agencies usually require the most technical and detailed information because they are making crucial decisions about the training programs. Nah, biasanya mereka juga membutuhkan data-data atau laporan secara sangat detail karena mereka bekerja sangat penting atau crucial sebagai pengambil keputusan. Nah, kemudian bagaimana forms of communicating evaluation findings? Bagaimana bentuk laporannya? The next step is to consider what forms of communication will be most effective to present evaluation findings to the primary users. Harus dipertimbangkan ya, bagaimana bentuk atau cara kita mengkomunikasikan laporan kita kepada users kita. The following questions may be used as guidance to choose appropriate forms of communications. Nah, ini beberapa pertimbangan ya di dalam kita memutuskan akan seperti apa bentuk laporan yang akan kita buat. Yang pertama, pertimbangannya, to what extent and what specific ways is the information relevant to the user's real and compelling problems. Jadi kira-kira ya sejauh mana atau cara yang seperti apa informasi itu bisa relevan terhadap kebutuhan users untuk memutuskan atau mencari solusi terhadap sebuah masalah ya. Nah, jadi kita pertimbangkan kira-kira informasi apa saja yang dibutuhkan. Kemudian to what extent is the information practical from the user's perspectives. Kira-kira secara praktis itu yang seperti apa informasi yang dibutuhkan, yang kira-kira akan kepake itu informasi apa saja. Kemudian to what extent is the information useful and immediately applicable in the user situations. Ya, selain praktis juga kebergunaannya seperti apa. Yang keempat, what information will be the user consider credible and what reporting practice will support the credibility. Ini tentang sesuatu yang dianggap kredibel dan sebagainya, itu juga bisa menjadi pertimbangan ya. Ini gambaran umumnya ya. Jadi kita di dalam berikan laporan itu harus mempertimbangkan relevansi informasi yang akan kita sampaikan ya. Ini biasanya kalau berbasis project gitu ya. Tapi kalau di kampus misalnya Anda mengerjakan tugas untuk skripsi dan sebagainya, biasanya formnya sudah ditentukan, sudah ada template-nya. Sudah ada guidance-nya seperti apa forms-nya. Nah, untuk saat ini kita mengikuti yang ada di sini dulu saja ya. Ya, sekarang kira-kira apa isinya evaluation report itu? Ini ada outline-nya. Yang pertama summary. Jadi ada summary-nya. Nanti secara detail akan ada di appendix ya, akan ada
checklistnya begitu. Tapi yang inti ada beberapa hal. Yang pertama summary. Jadi di dalam sebuah laporan evaluasi itu di depan itu ada summary-nya. Kalau deskripsi ada semacam abstrak, kira-kira seperti itu ya. Yang berisi apa summary-nya? Purpose of evaluation, evaluations audiences. Jadi purpose of evaluation itu sudah pernah kita susun ya di assignments awal-awal. Kemudian evaluation audiences, ya, audiensesnya itu maksudnya siapa yang Anda jadikan. Kalau kemarin itu adalah ini respondennya, ya. Kemudian major findings and recommendations. Kira-kira temuannya apa dan rekomendasinya apa. Jadi ada 3 hal itu, ya. Purpose of evaluations, jadi tujuan evaluasinya, kemudian evaluation audiences, audience evaluasinya. Saya kira akan ada 2. Yang pertama adalah respondennya bisa, atau juga bisa juga siapa yang akan membaca laporan ini. Tetapi kalau saya cenderung kepada siapa respondennya, ya, subjek yang Anda jadikan mitra penelitian atau subjek penelitiannya siapa gitu ya. Kemudian yang kedua program descriptions, ya. Jadi kan Anda sudah memutuskan program apa yang Anda evaluasi, apakah kursusan, apakah pembelajaran, apakah kemudian ya macam-macam, bisa juga pelatihan dan sebagainya ya. Jadi Anda sebutkan background, program backgroundnya, kenapa ada kegiatan tersebut ya. Ya munculkan apa, kemudian bagaimana program itu muncul, bagaimana dijalankan, mulai kapan, ya pakai 5W1 hal lah kira-kira ya. Kemudian program goals or objectives itu juga sangat penting. Apa sih tujuan dari program itu? Kan misalnya ada English Club, apa sih tujuannya ada program tersebut? Anda sebutkan di situ. Ya. Misalnya kalau ada pembelajaran online, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran online tersebut? Kalau ada kursusan, apa sih tujuannya kegiatan kursusan tersebut apa? Yaitu namanya program goals or objectives. Ini beda dengan purpose of evaluations ya. Ini programnya, kalau ini purpose of evaluation itu tujuan mengevaluasi. Kalau ini tujuan program yang Anda evaluasi. Ya, kemudian program participants, siapa yang mengikuti program tersebut, dan program activities ya. Kegiatan tersebut aktivitasnya apa saja. Misalnya ya, misalnya kegiatan belajar mengajar, kemudian di situ ada ada evaluasinya, dan di situ di dalam program belajar mengajar mungkin ada juga sebutkan di situ, misalnya di situ mulai ada guru menjelaskan, kemudian di situ ada latihan, ada praktek dan sebagainya ya. Kemudian evaluation design and methods ya. Nah, sekarang kita masuk ke design purpose of evaluation. Ini sama dengan di atas ya, di atasnya ambil dari bawah sini ya. Purpose of evaluation, tujuannya apa? Misalnya untuk mengevaluasi efektivitas sebuah pembelajaran, untuk mengevaluasi efektivitas sebuah kursusan, untuk mengevaluasi minat belajar siswa dalam pelajaran bahasa Inggris, dalam kursus bahasa Inggris, dan sebagainya. Silahkan ya. Kemudian evaluation designs, desainnya seperti apa? Sudah kemarin sempat kita bahas ya, yang ada di assignment sebelumnya. Kalau di sini dijelaskan agak panjang. Kemudian data collection methods, ya, bagaimana Anda cara mengumpulkan datanya itu. Ya, misalnya pakai kuesioner atau kalau kuesioner apakah manual atau mungkin pakai Google Form dan sebagainya. Ya, di situ kalau misalnya pakai kuesioner apakah multiple choice, yes no questions, open ended questions dan sebagainya ya. Kemudian finding results, description of how the findings are organized. Ya, bagaimana Anda menyajikan temuan yang Anda dapatkan ya. Kemudian results of analysis of quantitative or qualitative data collected. Jadi hasilnya apa ya. Jadi datanya seperti apa tadi sebelumnya, kemudian temuannya seperti apa, hasil temuannya seperti apa. Nah, yang juga sangat penting jangan lupa ini recommendations. Dari temuan Anda, dari simpulan Anda, apa rekomendasi Anda terhadap program yang Anda
evaluasi itu, ya. Apa rekomendasi Anda? Apakah misalnya kalau melihat dari sisi mentornya, misalnya mentor sudah bagus tetapi perlu ditingkatkan dalam penguasaan metode mengajar. Atau misalnya perlu penambahan fasilitas atau kelengkapan proses belajar mengajar. Atau bisa juga rekomendasinya sudah bagus dan perlu dikembangkan. Misalnya programnya sudah bagus dan program perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Jadi rekomendasinya itu biasanya kemungkinannya ada 3 ya. Yang pertama itu dilanjutkan dan dikembangkan, diteruskan. Yang kedua itu dilanjutkan dengan catatan. Nah itu ya. Yang ketiga, catatannya apa gitu ya. Yang ketiga, karena memang tidak bagus, rekomendasinya agar program ini dihentikan. Nah, kira-kira secara umum ada 3 itu rekomendasinya. Nanti tergantung dari temuan Anda. Tidak harus semua dilanjutkan ya. Kalau sangat bagus berarti diteruskan dan dikembangkan. Kalau tidak begitu bagus ada catatan bisa dilanjutkan dengan catatan 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian yang berikutnya appendices, ini adalah lampiran-lampiran ya. Nanti di sini lampiran Anda munculkan list of participants ya. Daftar peserta ya. Atau kalau Anda daftar responden. Kalau Anda punya daftar seluruh peserta, misalnya satu kelas ada 20 orang misalnya, itu ada daftar. Jadi munculkan di situ. Kalau seminar atau learning materials, kalau Anda punya materi kursusan atau materi mengajar, Anda tampilkan di situ. Kuesionernya juga disertakan di situ, termasuk program expenditure summary. Kalau ada pengeluaran-pengeluaran, Anda perlu sampaikan juga di situ. Tapi ini untuk saat ini yang nomor 4 ini saya kira sifatnya tidak harus lah ya. Tapi kalau yang 3 ini saya kira jadi penting ya. Nah, juga referensinya. For more details, checklist ya, please check look at the checklist in appendix 5. Jadi nanti Anda cara menyusunnya berdasarkan secara detail seperti pada appendix yang lampiran kelima ini. Nah, ini ya. Nah, nanti isinya apa? Ada di halaman berapa ini? Mulai halaman 48 ya. Nanti laporan Anda ada ini title page. Jadi ada halaman halaman title, judul ya. Ada halaman judul. Isinya ada ini title identifies what. Dia itu ada judulnya seperti Anda tulis tugas biasa saja ya. Kemudian author's name and affiliation. Anda tulis nama Anda, ada mata kuliahnya apa, dosennya siapa, kemudian prodi Anda apa. Kemudian ini ada executive summary. Ya, nanti ada ringkasannya saya sampaikan tadi kayak abstrak tadi itu. Ini ditunjukkan pendek saja, 1 halaman saja. Kemudian table of contents ya. Kemudian program description seperti yang disampaikan di depan tadi. Evaluation design and method sama dengan di atas tadi. Findings and result ini lebih detail lagi nih ya. Ada details of the evaluation findings, charts, tables, discussion, evaluation questions dan seterusnya. Kemudian conclusion and recommendation, ya di situ ada kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian references and appendices. Jadi ditambahkan di sini ada referensi. Jadi Anda cantumkan referensi Anda ya. Buku-buku yang Anda acu dan sebagainya. Ya ini referensinya ya minimal 5 lah ya, minimal 5. Appendicesnya yang sama dengan di atas tadi, misalnya ada kuesioner, ada data responden, ada macam-macam di situ yang perlu, ada materi pembelajaran yang disampaikan dan sebagainya. Jadi secara teknis nanti di tugas berikutnya next assignment Anda menulis evaluation report ya. Jadi laporan isinya ini, ada title page, ada executive summary di halaman berikutnya, kemudian ada table of content, ada program description, ada evaluation and methods, kemudian ada findings and results, kemudian conclusion and recommendation, baru references and appendices ya. Jadi nanti yang ini halaman judul biasa ya. Kemudian berikutnya di halaman berikutnya ada executive summary, buat seperti ini saja. Kalau ini kan seperti judul halaman judul tugas biasanya ada logonya, ada logo UAD dan sebagainya, ada nama Anda, ada nama mata kuliahnya,
kemudian ada dosennya siapa dan juga nama prodinya. Kemudian executive summary, kemudian ada table of content, daftar isi seperti biasa ya. Isinya ini ya. Kemudian baru ini nanti katakan ini chapter 1 ya. Atau bisa Anda katakan part A program description bisa gitu ya. Part B evaluation design and methods. Kemudian part C atau chapter 3 gitu ya, findings and results. Kemudian part 4 atau chapter 4 gitu, atau part D conclusion and recommendation. Kemudian references and analysis ini adalah tidak usah dikasih part. Jadi kita saja ya, pakai chapter saja ya, pakai chapter saja. Kita chapter saja. Jadi chapter 1 program description, chapter 2 evaluation designs and methods, chapter 3 findings and results, chapter 4 conclusion and recommendation ya. Dibuat kayak skripsi begitu ya penyusunannya. Coba Anda cek format skripsi di Jilib itu ya. Kemudian reference and appendices ini tidak usah dikasih chapter, dia di halaman tersendiri di bagian belakang. Saya kira begitu ya untuk materi ini saya yang berapa nih? Saya ke-7 atau apapun berapa saya lupa ya. Nanti silakan dilihat dan disubmit. Ini sekaligus sebagai tugas akhir yang harus Anda kumpulkan nanti di saat UAS ya. Jadi Anda mengumpulkan semua dari awal tugas-tugas Anda di depan dikumpulkan lagi dan dilengkapi ya selengkap-lengkapnya. Kemudian dibuat laporan seperti ini menggunakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Anda kerjakan sejak di awal semester. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan lewat grup dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi tugas reportnya mengikuti isinya seperti yang ada dalam appendix 5 ini. Oke, terima kasih, thank you very much. Let's end by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.